Pada cover manga One Punch Man chapter 197 ini, terdapat gambar Fubuki kesenangan setelah dipeluk admin. Judul chapter kali ini adalah Karma. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutan perbincangan Flash dan Saitama yang membahas siapa yang lebih kuat antara Sonic dan Flash. Flash di sini mengakhiri topik dengan mengatakan, singkatnya, aku berada di level yang lebih tinggi dari Sonic saat di desa. Mengerti? Namun Saitama mengabaikan perkataan Flash dikarenakan ia fokus berpikir untuk membeli daging sapi dan bawang. Tak berselang lama Flash berdiri dan berkata kepada Blast, "Blast, sampaikan salamku kepada pria itu, siapapun dia saat masih manusia." Blast terdiam dan menatapnya dengan serius. Setelah itu Flash berpamitan untuk pergi. Setelah kepergiannya, Genos tersenyum dan berkata kepada Blast, "Jadi, kau itu Blast? Aku Cyborg Iblis. Aku sudah mendengar semua dari Sid. Jika ada masalah, jangan ragu untuk bicara dengan Saitama Sensei kapan saja." Lalu Blast menjawab, "Aku akan memikirkannya." Sementara itu Saitama masih berpikir keras mengenai masalah perut. Meskipun terakhir kali dengan daging sapi dengan krim, emang kocak Jebuta ini. Panel pindah ke Flash. Di sana ia disamperin staf yang membawa surat untuknya. Flash berhenti dan menerima surat yang ada tanda shuriken itu. Panel pindah lagi ke Blast dan Sid yang sudah meninggalkan tempat Saitama. Dalam perjalanan Sid berkata, "Sepertinya Flash sudah menemukan sesuatu." Blast menanggapi, "Yah, itu tidak mengejutkan. Akulah yang memberitahunya tentang God, meskipun aku sebenarnya tidak ingin dia terlibat dalam pertarungan ini." Lalu Sid memberi saran, "Kau bisa saja langsung memberitahunya dengan mengatakan, pria itu sedang dimanipulasi oleh God dan semua tindakannya adalah perbuatan God. Memberitahunya akan menjadi cara yang lebih baik untuk melindungi pria itu dan menghindari niat balas dendam Flash terhadapnya. Bukankah itu tujuan utamanya?" Blast menanggapi, "Aku hanya tidak ingin memperburuk keadaan jika dia bisa menjadi manusia lagi. Meskipun aku merasa Void mungkin akan memarahiku dengan berkata, jangan berpura-pura naif. Bagaimanapun juga, dia tumbuh dalam organisasi yang mirip dengan desa, di mana setelah lulus para murid tercerai-berai dan saling membunuh demi kekuasaan dan kendali. Dan Void adalah satu-satunya yang selamat dari organisasi itu, sebuah takdir yang sering menimpa para ninja." Sid berkomentar, "Andai saja dia tidak sekuat itu, dia tidak akan bisa mendukungmu dalam pertempuran atau menjadi bagian penting dari operasi ini." Blast berkata kembali, "Empty Void, sekarang dia akhirnya muncul. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskannya dari cengkeraman God. Selama dia bersembunyi, dia tidak bisa ditemukan karena penghalang khusus yang dia gunakan. Bahkan, desa pun tidak bisa ditemukan karena itu. Jika dia menghilang kebayangan lagi, kita akan kehilangan jejaknya. Ini adalah kesempatan terakhir kita." Setelah itu Blast menunjukkan lokasi di mana Void akan muncul. Tempat itu seperti persembunyian Sonic sebelumnya. Sid berkomentar, "Bangunan yang terbengkalai." Blast menjelaskan, "Dia akan muncul di sini. Pria itu juga akan ada di sini." Sambung si Blast, "Seperti biasa, mumpung ingat kita putar dulu intronya." Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Scene pindah ke Saitama yang akan pergi ke suatu tempat. Genos yang jalan-jalan dengan Rover bertanya kemana senseinya akan pergi. Saitama menjawab, "Aku hanya kepikiran sesuatu. Aku akan pergi ke tempat persembunyian Sonic sekarang." Lalu Genos bertanya lagi, "Apakah Anda tahu di mana dia bersembunyi?" Saitama menjawab, "Aku menerima beberapa surat tantangan darinya di rumah lamaku. Aku menemukan salah satunya di antara tumpukan surat sampah yang dikirim oleh asosiasi. Ini alamatnya," jawab Saitama sembari menunjukkan surat dari Sonic. Genos bertanya lagi, "Kenapa Anda mau ke sana?" Saitama menjelaskan, "Aku tidak tahu apakah ini soal pasukan ninja atau apa, tapi aku pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Orang-orang yang tidak punya kerjaan akhirnya berkumpul hanya untuk membuat masalah dan menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Karena kita tahu kalau pasukan ninja akan pergi ke rumah Sonic, aku akan pergi ke sana dan menghajar Sonic. Sekalian juga ninja-ninja lain yang ada di sekitarnya. Dan semoga saja Sonic akhirnya berhenti menggangguku. Mungkin dia hanya tidak mau sendirian. Baiklah, aku harus pergi sekarang."
kata Saitama. Mendengar hal itu, Genos berkata, "Baik Sensei." Ini secara gak sengaja Sonic menyerahkan orang merepotkan ke Saitama. Meskipun tujuan awalnya ia ingin Baiwan sih, mengingat surat itu berada di rumah lamanya. Otomatis kejadiannya terjadi saat insiden asosiasi monster. Scene pindah ke Flash yang sudah sampai ke titik di mana Sonic mengirim lokasi gelutnya. Melihat Sonic sudah menunggu, Flash berkata, "Suratan tangan, apalagi sekarang?" Sonic menanggapi, "Aku bahkan sudah melupakanmu sampai melihatmu kemarin. Sekarang, kalau dipikir-pikir kita belum menyelesaikan urusan kita. Keadaan sekarang berbeda dari saat kita masih berlatih. Jadi, hadapi aku, Flash," kata Sonic sembari memasang kuda-kuda bertarung. Flash tersenyum dan berkata, "Aku juga ingin memperjelas perbedaan status kita. Meskipun hanya iseng, aku tidak keberatan. Tapi, kau yakin? Apa kau benar-benar ingin menyia-nyiakan hidup yang hampir hilang saat itu?" Sonic menanggapi, "Jangan konyol." Tanpa basa-basi, Sonic mengeluarkan jurus yang mirip dengan lompatan samping Saitama. Seolah-olah ia ingin segera menyelesaikan pertarungan dengan sekali hit kayak Saitama. Namun belum sempat mengenai Flash, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.